Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aulia Arbacinta Ramadhani, Mahadewi Devara Salsabila, dan Satrio Agung Pamungkas akan membahas tentang etnofisika di Jawa Barat. Yuk kita mulai belajar bersama Paman Sam. Kalian tahu nggak sih bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak keragaman budaya, ras, suku, bangsa, kepercayaan agama, dan bahasa. Salah satu budaya di Indonesia yaitu angklung yang berasal dari Jawa Barat. Angklung berasal dari dua kata dari bahasa Sunda, yaitu angklung-angkleng yang artinya diapung-apung, dan klung yang merupakan suara yang dihasilkan dari alat musik angklung. Dictionary of the Sunda Language karya Jonathan Rick yang diterbitkan pada tahun 1862 di Batavia menuliskan bahwa angklung merupakan alat musik yang terbuat dari pipa-pipa bambu yang dipotong ujung-ujungnya menyerupai pipa-pipa dalam suatu organ dan diikat bersama dalam suatu bingkai, digetarkan untuk menghasilkan bunyi. Sebetulnya tidak ada petunjuk sejak kapan angklung digunakan, tetapi diduga bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern, sehingga angklung merupakan bagian dari replika pra-Hinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Asal-usul terciptanya musik bambu seperti angklung berdasarkan pada pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris dengan sumber kehidupan dari padi sebagai makanan pokoknya. Hal ini melahirkan mitos kepercayaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang Dewi Padi pemberi kehidupan. Masyarakat Baduy yang dianggap sebagai sisa-sisa masyarakat Sunda asli menerapkan angklung sebagai bagian dari ritual mengawali penanaman padi. Dalam perkembangannya, angklung berkembang dan menyebar ke seantero Jawa, lalu ke Kalimantan dan Sumatera. Pada tahun 1908, tercatat sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand, antara lain ditandai dengan penyerahan angklung. Lalu permainan musik bambu ini pun menyebar sampai di sana. Bahkan sejak tahun 1966, Ujo Ngalagena, tokoh angklung yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelok, salendro, dan madenda, mulai mengajarkan bagaimana cara bermain angklung kepada banyak orang dari berbagai komunitas. Pertama-tama, yuk kita belajar tentang getaran pada angklung. Getaran, ada apa aja sih di getaran itu? Getaran ada amplitudo, periode, frekuensi, di mana amplitudo adalah simpangan maksimum yang dilakukan pada peristiwa getaran. Pada periode, yaitu waktu yang diperlukan benda untuk melakukan gerakan satu getaran penuh. Lalu ada frekuensi, yaitu banyaknya getaran yang dilakukan suatu benda dalam waktu 1 detik. Nah, angklung akan menghasilkan bunyi jika digetarkan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan getaran itu sendiri? Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan. Kesetimbangan di sini maksudnya adalah keadaan di mana suatu benda berada pada posisi diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Angklung yang bergetar ini memiliki kemampuan untuk bergerak, yakni bergerak bolak-balik. Setiap benda yang memiliki kemampuan untuk bergerak pastilah memiliki energi. Jadi, pada hakikatnya, getaran adalah suatu perwujudan gerak. Selanjutnya,
Yuk kita masuk ke pembahasan gelombang pada angklung. Gelombang dibagi menjadi dua, yaitu menurut arah rambat dan menurut kebutuhan medium dalam perambatannya. Menurut arah rambat, yaitu ada longitudinal dan transversal, di mana longitudinal merupakan gelombang dengan arah gangguan sejajar dengan arah penjalarannya, dan transversal merupakan gelombang dengan gangguan yang tegak lurus arah penjalaran. Pada kebutuhan medium dalam perambatannya dibagi menjadi dua, yaitu mekanik dan elektromagnetik. Pada mekanik merupakan gelombang yang memerlukan medium tempat merambat. Lalu ada elektromagnetik yang merupakan gelombang yang energi dan momentumnya dibawa oleh medan listrik dan medan magnet yang dapat menjalar melalui vakum atau tanpa membutuhkan medium dalam perambatan gelombangnya. Selain itu ada frekuensi gelombang yang merupakan jumlah gelombang yang melewati suatu titik tetap dalam satu satuan waktu atau jumlah getaran yang dialami dalam satuan waktu. Lalu ada cepat rambat gelombang yang merupakan perbandingan antara perpindahan satu panjang gelombang dan periodenya. Besar kecepatan gelombang merupakan perbandingan antara jarak satu panjang gelombang dan periodenya. Gelombang adalah getaran atau usikan yang merambat dengan energi tertentu dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, pada kita saat menggoyangkan angklung akan menghasilkan gelombang bunyi yang merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah getarannya searah dengan arah perambatannya. Kali ini Paman Sam akan melanjutkan pembahasan etnofisika pada angklung yang ketiga, yaitu bunyi. Setiap hari kita tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan suara ataupun bunyi. Mulai dari bunyi gesekan daun yang tertiup angin, kucing yang mengeong, suara-suara orang yang sedang berbincang-bincang, kendaraan yang lalu lalang, suara alunan musik, benda yang jatuh ke tanah, burung berkicau, gong yang dipukul, gitar yang dipetik, ataupun suara-suara lain yang saling bersahut-sahutan satu sama lain. Suara atau bunyi dapat diterima oleh salah satu panca indera kita, yaitu telinga. Pertanyaannya, bagaimana sih suara atau bunyi itu bisa dihasilkan? Nah, kali ini Paman Sam akan menjelaskan bagaimana sih angklung dapat menghasilkan bunyi. Saat angklung dibunyikan dengan cara digoyangkan atau digetarkan, maka akan menghasilkan bunyi yang disebabkan oleh benturan pada badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Pada saat sebuah benda bergetar, benda tersebut memberikan energi kepada partikel-partikel di sekitarnya. Energi ini menyebabkan partikel-partikel tersebut ikut bergetar dalam bentuk rapatan dan renggangan. Getaran itu merambat meninggalkan sumber bunyi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Oh iya, rangkaian gerakan rapatan dan renggangan disebut juga dengan gelombang longitudinal. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Bunyi dari alat musik angklung menuju telinga kita dihantarkan oleh rapatan dan renggangan partikel-partikel udara. Molekul udara ini akan membentuk udara di sebelahnya yang mengakibatkan terjadinya rapatan dan renggangan. Demikian seterusnya sampai terdengar ke telinga kita. Nah, bagaimana? Paham kan apa yang telah dijelaskan oleh Paman Sam barusan tentang bunyi pada angklung? Selanjutnya, Paman Sam akan membahas etnofisika pada angklung yang keempat, yaitu pipa organa. Sebelumnya, Paman Sam akan bertanya, apakah kalian tahu apa itu pipa organa? Pipa organa adalah sebuah pipa yang berupa kolom udara dengan panjang tertentu dan dapat menghasilkan bunyi. Pipa organa terdiri dari dua jenis, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka adalah sebuah pipa yang kedua ujungnya terbuka tanpa tutup, yang dapat menghasilkan bunyi berupa nada atau frekuensi tertentu. Sedangkan
Pipa organa tertutup adalah sebuah pipa yang salah satu ujungnya terbuka tanpa tutup serta menghasilkan bunyi berupa nada atau frekuensi tertentu. Frekuensi yang dihasilkan dimulai dari frekuensi nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, dan seterusnya, atau bisa disimbolkan dengan F0, F1, F2, dan seterusnya. Nah, setelah penjelasan Paman Sam barusan, menurut kalian, angklung merupakan jenis pipa organa yang mana? Ya benar, angklung merupakan salah satu contoh dari pipa organa terbuka. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Apakah yang sudah dijelaskan oleh Paman Sam sudah cukup jelas? Jika sudah, kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.